Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Anissa Fitri Kultimah dengan NIM 240401221200029 dari mahasiswi radioterapi. Kan laporan radiologi diagnostik dan radioterapi. Tujuan praktikum ini yaitu untuk mengetahui modalitas yang digunakan dalam radiologi diagnostik dan radioterapi yang berlokasi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Alat yang kita amati untuk yang pertama di instansi radiologi diagnostik itu ada CT scan 32 slice, radiografi umum, panoramic CBCT atau cone beam computed tomography dental, kemudian ultrasonografi atau USG, dental intraoral, MRI atau magnetic resonance imaging 1,5 Tesla, kemudian ada SPECT CT yakni single photon emission tomography, computer tomography, kemudian ada MRI 3 Tesla, ada mammografi, MSCT atau multi-slice computer tomography 128 slice, kemudian ada BMD atau bone mineral densitometry, lalu yang kedua di instalasi radioterapi, di sana itu ada CT simulator, kemudian treatment planning system, Cobalt 60, Linux 10 MV, dan Linux 6 MV. Sebelum masuk ke penjelasan, di sini aku akan menjelaskan mengenai modalitas radiologi diagnostik. Jadi, modalitas di sini itu diklasifikasi menjadi prosedur invasif dan non-invasif berdasarkan tingkat penetrasi ke dalam tubuh pasien. Modalitas invasif itu melibatkan intervensi fisik seperti pemasukan alat melalui pembuluh darah untuk memvisualisasikan sistem vaskuler menggunakan media kontras. Modalitas invasif ini sering digunakan pada kasus diagnosis sekaligus terapi seperti pemasangan stent atau biopsi yang dipandu oleh teknologi pencitraan. Sebaiknya untuk modalitas non-invasif itu mencakup prosedur pencitraan yang tidak memerlukan penetrasi ke dalam tubuh, misalkan CT scan, MRI, ultrasonografi, ataupun mamografi. CT scan dan MRI ini memberi gambar anatomi detail. Sementara USG biasanya untuk pencitraan organ lunak seperti hati, ginjal, ataupun rahim. Kemudian kita masuk ke modalitas radioterapi. Radioterapi itu dibagi menjadi brachytherapy dan teleterapi berdasarkan lokasi sumber radiasi terhadap tubuh pasien. Brachytherapy merupakan metode di mana sumber radiasi diletakkan langsung di dalam atau dekat tumor dengan memberikan dosis tinggi pada area target dengan meminimalkan paparan jaringan sehat. Nah, metode ini biasanya sering digunakan untuk kanker serviks, prostat, maupun payudara karena sumber radiasi itu ditempatkan secara lokal. Lalu, untuk teleterapi itu menggunakan sumber radiasi eksternal seperti linek ataupun kobalt untuk menargetkan tumor dari jarak jauh. Linak menghasilkan sinar radiasi atau elektron dengan energi tinggi untuk menghancurkan sel kanker. Sedangkan kobalt 60 itu akan memancarkan sinar gamma. Teleterapi biasanya menjadi pilihan utama untuk pengobatan kanker yang lebih luas seperti kanker kepala, leher, dan paru-paru. Kemudian, dalam tiap modalitas tentunya kita harus memperhatikan quality control-nya atau QC untuk memastikan kinerja optimal dan keamanan pasien. Seperti CT scan, MRI, USG, quality control melibatkan pengujian rutin setiap resolusi spasial, akurasi dosis radiasi, dan kualitas gambar. Misalnya nih, kalibrasi intensitas sinar X pada CT, juga pengujian keseragaman medan magnet pada MRI, yang merupakan bagian penting dari quality control.
Lalu kita akan bahas sedikit mengenai radionuklida. Modalitas radiologi diagnostik dan radioterapi memanfaatkan berbagai jenis radiasi, baik radiasi pengion maupun non-pengion, sesuai dengan kebutuhan klinis. Dalam modalitas radiologi diagnostik berbasis nuklir seperti SPECT dan PET, radionuklida itu digunakan untuk menghasilkan sinar gamma atau positron, yakni teknetium 99M, lalu juga fluor 18, iodium 131, kobalt 60, dan strontium 89. Jadi modalitas itu selain menggunakan sinar X, itu juga menggunakan radionuklida. Oke. Untuk yang pertama, kita akan membahas modalitas yang ada di instansi radiologi diagnostik terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada CT scan 32 slice. CT adalah modalitas pencitraan yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar potongan melintang dengan detail. CT 32 slice ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan 32 gambar per rotasi sehingga cocok untuk aplikasi diagnostik umum hingga spesifik seperti pemeriksaan otak, toraks, juga abdomen. Bagian-bagiannya ada gantri, detektor, konsol operator, dan meja pasien. Dan standar kisinya itu dilakukan 1 tahun sekali untuk kalibrasi dosis dan memastikan gambar agar tetap optimal. Lanjut, kita masuk ke radiografi umum. Nah, ini adalah gambaran radiografi yang ada di RS Karyadi. Radiografi umum ini menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar 2 dimensi dari struktur tubuh seperti tulang, dada, dan perut. Modalitas ini sederhana dan banyak digunakan dalam diagnosis awal. Nah, bagian-bagiannya itu ada tabung sinar X, generator, detektor, konsol kontrol, kolimator, serta meja pasien. Standar kisinya itu biasanya dilakukan 6 bulan sekali untuk memverifikasi kinerja detektor dan kalibrasi tabung sinar X untuk menjaga akurasi diagnostik. Lanjut, kita akan bahas mengenai panoramic CBCT dental. CBCT ini itu dirancang untuk kebutuhan kedokteran gigi dan maksilofasial. Modalitas ini biasanya menggunakan gambar 3 dimensi dari tulang rahang, gigi, dan struktur sekitarnya menggunakan teknologi berkas sinar berbentuk kerucut. Bagian-bagiannya ada sumber sinar X, detektor flat panel, dan unit komputer. Untuk standar kisinya itu biasanya dilakukan 1 tahun sekali untuk akurasi rotasi gantry dan memastikan detektornya berfungsi optimal. Lalu selanjutnya ada USG atau ultrasonografi. Nah, ini merupakan modalitas pencitraan non-ionisasi yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar organ dalam tubuh seperti hati, ginjal, dan janin selama kehamilan. Nah, bedanya USG dengan modalitas lain, USG ini tidak menggunakan radiasi, melainkan hanya menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Bagian-bagiannya ada transducer, monitor, juga unit control. Untuk standar QC-nya itu dilakukan 6 bulan sekali. Lanjut, di RS Karyadi juga ada dental intraoral. Modalitas ini itu menggunakan sinar X untuk pencitraan detail gigi dan jaringan sekitarnya dengan teknik intraoral. Biasanya sering digunakan untuk mendeteksi karies, abses, atau perencanaan perawatan saluran akar. Bagian-bagian modalitas ini ada tabung sinar X kecil, sensor digital atau intraoral film, kemudian lengan fleksibel, dan kontrol konsol. Dengan QC standarnya itu 6 bulan sekali. Oke, lanjut kita masuk ke MRI atau Magnetic Resonance Imaging 1,5 Tesla. Merupakan modalitas pencitraan non-radiasi yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar dengan resolusi tinggi, terutama jaringan lunak, seperti otak, otot,
dan organ dalam. Bagian-bagiannya ada magnet utama, gradient coil, RF coil, receive transit coil, kemudian ada sistem siogenik, lalu ada konsol operator. Standar QC-nya biasanya dilakukan 1 tahun sekali. Lalu berikutnya ada SPECT-CT, yakni Single Photon Emission Computed Tomography. Nah, ini gambarnya SPECT-CT yang ada di RS Karyadi. Bisa teman-teman lihat. Nah, di sini itu ada kamera gamanya. Oke. SPECT-CT ini menggabungkan pencitraan fisiologi SPECT dengan anatomi, yakni CT. Ya, biar lebih jelas. SPECT ini menggunakan radionuklida untuk memetakan aktivitas metabolik jaringan, sedangkan CT-nya untuk memberikan detail anatomi. Bagian-bagiannya ada kamera gamma, CT scanner, kolimator, kemudian ada konsol komputer juga. Nah, radio nuklida yang biasa digunakan itu ada tritium 99N atau TC99M. Kemudian QC-nya itu standarnya 6 bulan sekali untuk memverifikasi kinerja kamera gamma dan kalibrasi CT scanner-nya. Oke, lanjut kita masuk ke MRI atau Magnetic Resonance Imaging 3 Tesla. MRI 3 Tesla ini modalitas pencitraan canggih yang menggunakan medan magnet yang kuat untuk menghasilkan gambar resolusi yang sangat tinggi. Dibandingkan dengan MRI 1,5 Tesla, kekuatan medan magnetnya itu lebih besar. Jadi memungkinkan akuisisi gambarnya itu lebih cepat, detailnya lebih baik, dan kontras jaringannya lebih tinggi. MRI 3 Tesla ini berguna untuk pencitraan otak, jantung, pembuluh darah, dan jaringan lunak lainnya. Bagian-bagiannya ada magnet utama, gradient coil, RF coil, media pasien. Nah, untuk bagian-bagiannya bisa teman-teman lihat di sini. Lalu untuk standar QC-nya sendiri 1 tahun sekali untuk memastikan homogenitas medan magnet dan kinerja RF coil tetap optimal. Oke, selanjutnya kita masuk ke mamografi. Mamografi adalah pemeriksaan pencitraan menggunakan sinar X untuk mendeteksi kelainan pada jaringan payudara seperti kanker atau kista. Mamografi ini dapat dilakukan dengan teknik biasa 2 dimensi ataupun 3 dimensi dengan tomosintesis untuk analisis lebih mendalam. Bagian-bagiannya itu ada tabung sinar X, kompresi papan, detektor digital atau film, dan konsol kontrol. QC-nya itu untuk mamografi standarnya sendiri 6 bulan sekali. Kemudian kita lanjut ke MSCT 128 slice atau multi-slice computed tomography. Ini adalah jenis CT yang menggunakan banyak detektor untuk menghasilkan 128 gambar potongan tubuh per rotasi yang memungkinkan pemindaian cepat, resolusi gambar yang lebih tinggi, dan sangat berguna dalam pemeriksaan jantung, pembuluh darah, serta tulang. Bagian-bagiannya ada gantry, meja pasien atau coach, kemudian sistem detektor multi-slice, konsol komputer, dan kolimator. Standar QC-nya itu dilakukan 1 tahun sekali. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai BMD atau Bone Mineral Densitometry. Gambarnya seperti ini, merupakan pemeriksaan yang mengukur kepadatan mineral tulang untuk mendeteksi osteoporosis atau resiko patah tulang. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan teknologi sinar X, dosis rendah seperti DXL atau Dual Energy X-ray Absorptiometry. Bagian-bagiannya ada sumber sinar X, detektor sinar X, konsol komputer, dan juga meja pasien. Standar QC-nya sendiri itu dilakukan 6 bulan sekali. Oke, selanjutnya lanjut kita akan membahas mengenai modalitas yang ada di instalasi radioterapi. Yang pertama itu ada CT simulator. CT simulator ini digunakan untuk merencanakan radioterapi dengan menghasilkan gambar pencitraan tubuh yang membantu fisikawan medis menentukan lokasi dan orientasi tumor sebelum pengobatan. Simulasi CT ini mengintegrasikan gambar CT dengan data dosimetrik dari sistem perencanaan. Bagian-bagiannya seperti pada umumnya ada gantry, meja pasien, konsol komputer,
juga pemandu laser. Standar QC-nya biasanya untuk CT simulator sendiri itu 1 tahun sekali untuk memverifikasi kalibrasi gambar dan akurasi pemindahan posisi pasien pada meja. Oke, selanjutnya di radioterapi juga ada kobalt 60, merupakan sumber radionuklida yang digunakan dalam terapi radiasi untuk mengobati kanker. Sumber sinar gamma digunakan dalam kobalt, memberikan dosis radiasi yang tinggi, biasanya digunakan untuk membunuh sel kanker, terutama pada tumor yang lebih dangkal. Nah, bagian-bagiannya sendiri ada sumber radiasi, yakni kobalt 60, kemudian gantri, kolimator, juga meja pasien. Standar QC-nya dilakukan 1 bulan sekali, biasanya untuk memastikan aktivitas radionuklidanya tetap stabil dan tetap optimal. Selanjutnya ada LINAC atau Linear Accelerator 10 MV. Ini merupakan perangkat radioterapi yang menghasilkan sinar berenergi 10 megavolt, cocok untuk mengobati tumor di area tubuh lebih mendalam seperti kanker panggul ataupun abdomen. Bagian-bagiannya ada gantri, kolimator, accelerating waveguide, meja pasien, dan sistem kontrol komputer. QC-nya biasanya 1 bulan sekali, atau bisa juga 1 tahun sekali. Kemudian ada LINAC, Linear Accelerator 6 MV. Ini merupakan alat radioterapi yang menggunakan akselerator linear untuk menghasilkan sinar X berenergi 6 megavolt. Energi ini ideal untuk mengobati tumor yang terletak di dekat permukaan tubuh seperti kanker kulit ataupun payudara. Bagian-bagiannya ada gantry, kolimator, MLC, accelerating waveguide, meja pasien, dan sistem kontrol komputer. Standar QC-nya biasanya 1 bulan sekali. Lanjut, ada juga TPS, yakni Treatment Planning System. Merupakan perangkat lunak untuk merancang dosis radiasi dan merencanakan pengobatan radioterapi yang lebih optimal. Sistem ini menggabungkan data pencitraan pasien seperti CT ataupun MRI untuk merencanakan dosis radiasi yang tepat ke tumor sambil meminimalkan kerusakan pada jaringan sehat. Bagian-bagiannya ada software pencernaan ada software perencanaan radiasi, kemudian integrasi data CT atau MRI, optimasi dosis, juga konsol kontrol. Standar QC-nya dilakukan 6 bulan sekali untuk memverifikasi algoritma perencanaan dosis dan kualitas data pencitraan yang digunakan dalam perencanaan terapi. Oke, mungkin itu aja beberapa modalitas dari instalasi radiologi diagnostik maupun instalasi radioterapi yang ada di RSUP Dr. Karyadi. Sekian yang bisa aku sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.